Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, a'azzani wa a'azzakumullah. Melanjutkan pembahasan usulis sunnah yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, seorang muhaddis yang terkenal seluruh dunia, dan disarah oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, orang yang terkenal, yaitu baroknya berlepas dirinya dari kelompok-kelompok yang menyimpang, terutama ahli bid'ah. Dan kemarin telah dijelaskan tentang iman kita kepada takdir. Di antara rukun yang sudah kita fahami, yang kita dengar kemarin, bahwa Allah Ta'ala ilmunya telah meliputi semua makhluknya. Jadi kita ini semuanya dalam pengawasan Allah, dalam keilmuan Allah. Bahkan sebelum kita ini diciptakan, sudah diketahui oleh Allah Ta'ala terlebih dahulu. Ini harus kita fahami. Jadi apapun yang menimpa kepada kita, baik dan buruk, itu sudah ada dalam catatan. Cuma kita tidak tahu. Kalau seandainya tahu besok jam sekian kita akan jatuh umpamanya, naudzubillah min dzalik, tentu kita akan menghindarinya. Tapi karena tidak tahu, maka kita diperintahkan untuk berjalan yang baik. Berjalan yang baik kena musibah, maka itu sudah takdir dari Allah. Jangankan kita, utusan Allah Ta'ala Nabi Muhammad SAW perang Uhud, berdarah kepalanya, giginya rompal. Kurang apa keimanannya? Tapi dengan beriman dengan takdir inilah membawa sejuknya hidup. Yang nomor dua, semat darajatus saniyah, kemudian derajat yang kedua, keimanan kita qada dan takdir Allah Ta'ala ini, wayal imanu bimasyiatillahi ta'ala al-amma asyamila likulli al-asya'i. Semua alam semesta termasuk pekerjaan kita sudah dikehendaki oleh Allah. Jadi kita datang di masjid sekarang ini sudah dikehendaki. Sebelum datang sudah diketahui Allah Ta'ala dan sudah dikehendakinya. Dan kalau Allah Ta'ala sudah menghendaki, tidak bisa kita mau berubah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Tidaklah kamu berkehendak kecuali apabila Allah Ta'ala menghendaki. Dan bersyukurlah kita ini apabila diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, dipilihkan tempat yang baik, pekerjaan yang baik, berilmu, menuntut ilmu, menyampaikan ilmu. Ini nikmat yang cukup besar. Karena berapa banyak orang tidak diberi oleh Allah Ta'ala keistimewaan seperti itu. Kalau dunia semuanya orang dikasih, yang sholat tidak sholat dikasih makan, kasih hidup. Tetapi untuk hidayah, maka Allah Ta'ala milih hambanya yang ia kehendaki. Karena itu dalam waktu sholat kita selalu mohon ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, karena kita tidak tahu. Dan itu kita berulang 17 kali minimalnya sehari. Wa kullul muradati allati yasha'uha subhanahu wa ta'ala, dan semuanya kehendak-kehendak ini
itu adalah di bawah kehendaknya Allah. Namun kalau kita berbuat baik, kita menisbahkan nikmat dari Allah. Kalau berbuat jelek, jangan dinisbahkan kepada Allah, tetapi kepada dirinya. Karena Allah Ta'ala tidak menyuruh kita kepada perbuatan jelek. Namun ketika orang itu berbuat jelek, menisbahkan kepada dirinya, bukan pada Allah. Allah berfirman ketika Nabi Adam dan Hawa mendekati pohon yang Allah Ta'ala haramkan, ketika jatuh kepada keharaman, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami ini berbuat zalim, bukan Kau ya Allah berbuat zalim. Kami yang berbuat zalim. Bukan Nabi Adam mengatakan, ya Allah Engkau telah menakdirkan kami. Padahal itu sudah takdir. Tapi tawaduknya, ya Allah ini kezaliman kami, dosa kami, sehingga kami turun dari surga ini. Dan ketika minta ampun, diampuni. Nah, jadi jangan sampai kita mengatakan seperti orang Jabriyah, kita berbuat maksiat ini sudah takdir dari Allah. Ya maksiat itu siapa? Makanya Khalifah Umar ketika mau memotong tangannya orang mencuri, ya Khalifah, bukankah aku ini mencuri sudah ditakdirkan oleh Allah? Jawabnya gampang, bukankah aku memotong tanganmu itu juga ditakdirkan oleh Allah? Selesai. Nikmatnya orang punya ilmu. Ya. Jadi kalau kita berbuat baik, bersyukur, alhamdulillah ya Allah ini fadilah darimu. Kalau kita berbuat jelek, istighfar, ya Allah ini dosa saya. Makanya kita sering disuruh istighfar, astaghfirullah. Nikmat kita menuntut ilmu ya Tuhan. Wal imanu bi qadari bi qudratihi allati yakhluqu bima kulla syai'in. Mengimani bahwasanya Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Fama min ma'tumin, sesuatu yang tidak ada, au mawjudin sabiqun, atau ada yang sudah lalu, au lahiqan saghirun, atau yang ada sekarang yang kecil, au kabiran, atau yang besar, qaulan yang berupa ucapan, au fi'lan, atau berupa perbuatan, au harakatan, berupa gerak kita, entah kita cengeng atau yang lainnya, au sukunan, atau berupa diam kita, la taksuli illa bimasyiatillah. Tidak mungkin kita akan beroleh kecuali dengan kehendak Allah. Nah, kalau ini kita iman, subhanallah, nikmat. Ketika ada orang ada suatu musibah, oh iya Allah Ta'ala menghapus dosa kita dengan musibah ini. Ketika mendapatkan nikmat ini dari Allah, bukan dari saya. Menisbahkan kebaikan dari Allah Ta'ala, menisbahkan yaitu kejahatannya dari dirinya. Ya Allah ini kami, salah kami ini. Dan itu memang betul, ketika orang mencuri ditangkap dia. Kamu mencuri? Iya Pak, saya yang salah. Tidak beralasan kami ini sudah ditakdirkan Allah Ta'ala pencuri, tidak. Kami yang mencuri ya? Iya saya yang mencuri. Fitrahnya muncul. Wala tujatu illa bi khalqillah, tidak ada yang wujud ini kecuali Allah Ta'ala mewujudkan. Wa ijatu iyaha bi masyiati, wujudnya segala sesuatu dengan kehendaknya Allah. Allati la ya'jizuha sayun, tidak ada sesuatu yang menghalangi kehendak Allah. Satu contoh ini corona ini. Berapa bulan ini? Ketika Allah Ta'ala menghendaki wujud yang harus wujud, walaupun sudah berapa manusia berkeinginan untuk menghilangkannya lainnya. Nah, cuma kita memang kalau sakit disuruh berikhtiar. Puncaknya ikhtiar, berdoa kita pada Allah. Wa idza maridtu wa huwa yashfin. Nabi Ibrahim bilang, kalau saya ini sakit, Allah menyembuhkan. Walaupun kita berikhtiar secara dohir, maka jangan lupa ia menjadikan penyakit, ia mengangkat penyakit Allah. Mohon kita ya berdoa agar dicabut wabah ini dengan kita beramal saleh. Nah,
Ikhtiar dunia kita kerjakan, lebih daripada itu ketergantungan kita kepada Allah wajib kita tingkatkan. Wa ma'adzalika, walaupun kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala ini dan itu, baik dan buruknya, arsalallahu rusula, Allah tetap mengutus para utusannya. Wa anzalal kutuba, dan Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya sebagai panduan pegangannya para utusan untuk memperbaiki umat, sehingga apabila disalahkan oleh umatnya, oh ini dalil, ini wahyu Allah, bukan dari saya sendiri. Kalau dari saya mestinya kalian bisa membantah saya, tapi kalau ini dari Allah bagaimana kita bantah? Nah, jadi Allah Ta'ala walaupun sudah menakdirkan kita, Allah Ta'ala mengutus utusannya dari jenis manusia, dan diturunkan kitab yukalliful ibadah bi amrihi, na'am, wa nawahu, dan juga wa aqaida wa ibadatin wa masyakala dzalika. Tetap Allah Ta'ala membebani kita akan melaksanakan perintahnya, ya, dan juga agar kita punya niat yang baik, agar berakidah, beribadah, dan selain itu ini bentuk ikhtiar kita. Allah menjadikan badan kita sehat dengan makan, suruh makan. Orang itu kalau tidak makan satu hari lapar, berkurang kekuatannya, pikirannya juga lain. Makanya ketika hakim mengadili dalam satu hadis, kalau lapar tidak boleh ditanya dulu. Ini kan marah, dia lapar perutnya, pengaruhnya dengan otak. Fal muti'u yuti'u bi ikhtiyarihi wa iradatihi. Ada orang yang taat kepada Allah itu ikhtiarnya manusia. Tetapi wala yunafi dzalika bi masyiatillah. Tidaklah lepas dari kehendak Allah. Berapa banyak orang yang ingin taat, ya, tetapi Allah Ta'ala belum menakdirkannya. Ingin supaya anaknya sholat, ya disuruh, tapi karena takdir belum ada, belum sholat. Terkadang juga orang tuanya agak kurang beres, anaknya yang beres, anaknya yang bagus. Ya, kita kadang-kadang diuji, ada orang awam anaknya nurut-nurut dia, mau sholat yang lain. Wajah orang tuanya sudah bagus, dia sholat yang lain, menyuruh anaknya nih, ya. Terkadang harus yang dengan berkali-kali. Kenapa? Kita akan dipahala oleh Allah Ta'ala dengan usaha kita, dengan ikhtiar kita. Nah, jadi kita sholat, siam, menuntut ilmu, tidaklah yaitu menafikan takdir, karena kita tidak tahu takdir kita. Bukankah kita setiap hari mencari rezeki? Padahal kita yakin rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, tapi Allah Ta'ala menjadikan kita fitrah mencari rezeki. Dagang, jadi pegawai, nguli, tukang, nyopir. Demikian juga amal soleh, mencari pahala tidak bisa kita diam. Sebagian mencari rezeki kita melangkah pagi, kita bangun, kepanasan, kehujanan yang lainnya. Nah, setelah kita cari, Allah ngasih. Setelah kita beribadah, Allah ngasih pahala. Terkadang manusia mempeng oleh cari duit, padahal sudah berlebih-lebihan, tidak bisa dimakan semua, yang dimakan yang sedikit. Namun ibadah yang pokoknya untuk akhirat selamanya lupa kita. Ini keliru. Jika orang lapar harus diperoleh mencari makanan, maka orang yang ingin masuk surga harus diperoleh dengan amal soleh. Faman ata'a wa salaka sabila rusulil kirami. Siapa yang taat kepada Allah Ta'ala dan menempuh jalannya para utusan Allah Ta'ala, fajazahul jannah, Allah akan membalasnya surga. Mencari surga itu lebih mudah daripada ingin jadi kaya raya. Karena mencari surga bisa di rumah, bisa di masjid, bisa di WC.
Ya, bisa di jalan raya, bisa bertemu dengan istri. Ya, untuk menjadi orang kaya walaupun sudah pinjam bank ini dan itu belum tentu kaya. Ini menunjukkan mencari nikmat akhirat lebih mudah. Ya. Jalannya banyak sekali. Dengan lisan kita bisa cari surga. Dengan pikiran kita bisa cari. Dengan pendengaran kita bisa mencari. Dengan mata kita bisa mencari. Mata membaca Al-Quran dapat surga. Telinga mendengarkan ayat Allah Ta'ala mendapatkan imbalan surga. Subhanallah. Tapi ini banyak orang yang tidak faham atau memang tidak mau memahami. Faman asar rusula wa kadzdzabahum wa khalafahum khusifa ala dzalika wa juziya ala miqdarin khirafih. Siapa yang durhaka kepada utusan Allah, maknanya tidak taat dan mendustakannya, menyelisihinya, maka akan dihisab oleh Allah Ta'ala sesuai dengan ukuran penyimpangannya. Nah, ditimbang kita ini oleh Allah Ta'ala amal kita. In kana kufran fannaru khalidan fiha. Kalau orang itu kufur, tidak mengimani utusan Allah Ta'ala, maka masuk di neraka selamanya. Na'udzubillah min dzalik. Wa in kana min ashabil kabair, tetapi apabila umat yang melakukan dosa besar, yadkhulu tahta masyiatillah in syaa'a 'afa anhu wa in syaa'a 'adzabahu. Tapi kalau orang mukmin melakukan dosa besar selain syirik, kalau syirik tidak diampuni, harus orangnya sadar minta ampun. Tapi pernah berbuat zina, naudzubillah min dzalik, pernah mencuri, mengurangi timbangan, minum khamar, mabuk, membegal, dosa besar itu. Dan kalau Allah Ta'ala mengampuni, dimasukkan dalam surganya. Ketika Allah Ta'ala harus menghukum sebagai bentuk adilnya, dimasukkan ke neraka setimpal dengan dosanya, lalu dimasukkan dalam surga. Kenikmatan bagi orang bertauhid. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang bertauhid, yang beriman, yang tidak mencampuri tauhidnya dengan syirik, dijamin aman hidupnya di dunia dan di akhirat. Dia mendapatkan petunjuk. Nah, selanjutnya pula Asyah itu yang menjadi persaksian di sini oleh Syekh Rabi' bin Hadi al-Hafidhahullah. Innal imana bil qadari khairihi wa syarrihi la yunafil qiyama wan nuhudha bis syara'i. Keimanan kita kepada takdir Allah Ta'ala tidaklah meniadakan usaha kita untuk beramal. Inilah akidahnya orang ahli sunnah. Beda dengan qadari, hanya berpijak pada usaha, tidak ada takdir. Baik buruk tergantung manusianya. Kelompok Jabriyah lain berlebihan dengan takdir, ibaratkan kita seperti pohon daun ketika dihempas oleh angin dari barat ya ke timur. Ketika tidak ada angin ya begitu saja. Nah, jadi mereka berpasrah, tidak mau ikhtiar untuk masalah ibadah. Tapi makan minum tetap ikhtiar. Orang yang mengatakan bahwasanya harus beriman kepada takdir, saya tidak boleh berikhtiar. Kenapa orang sakit berobat? Kok enggak diam saja di situ? Kenapa dia lapar mencari makan? Kenapa dia ingin anak menikah? Ternyata kelompok-kelompok tersesat ini terbantah semuanya. Yang tidak bisa dibantah hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi orang yang memahami sunnah dan bersatu di atas sunnah. Ya. Jadi kita mengimani takdir itu bukan berarti kita tidak berusaha. Kita tetap diperintahkan usaha. Bukankah Allah Ta'ala menyuruh kita sholat? Padahal surga dan neraka sudah ditakdirkan. Rasulullah SAW orang yang sudah dijamin masuk surga masih sholat, siam, zakat, haji. Kenapa? Takdir ini akan muncul ketika kita hidup bersama dengan amal kita. Kalau kita beramal saleh berarti takdir kita baik.
Kalau beramal jelek berarti saat itu kita tidak baik. Kalau kita mau istighfar Allah mengampuni. Nah, inilah perjalanan hubungan antara takdir yang kita tidak tahu dan usaha yang diwajibkan kita untuk berusaha. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa. Beliau berpesan pada sahabatnya, beramal kamu, nanti amalmu itu sesuai dengan takdirmu. Jadi kalau orang itu takdirnya dia masuk surga, dimudahkan untuk beramal soleh, ya, walaupun jerih payah apapun. Tapi kalau orang itu takdirnya masuk neraka, naudzubillah min, dinasihati, disuruh ini, tetap saja tidak mau. Cuma kita tidak tahu apakah tidak mau sekarang ini lalu besok dia tidak mau. Nah, karena takdir hari ini tidak sama dengan takdir besok. Ya, takdir itu perjalanan manusia mulai dari awal yaitu menjadi mandi sampai mati. Ini takdirnya, perjalanannya. Kadang kala kafir dulu sampai 80 tahun, 1 tahun mau meninggal dunia masuk Islam. Terkadang dia itu orang Islam lama-lama murtad. Makanya kita ini disuruh menjaga amal kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tapi kalau kita ya ikhwan selalu menuntut ilmu, beramal saleh, dijaga oleh Allah. Karena Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Siapapun yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu, bersungguh-sungguh beramal soleh, bersungguh-sungguh menyampaikan ilmu dan bersabar, Allah menunjukkan jalannya. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu anhum diridhoi oleh Allah Ta'ala karena kesungguhannya di dalam beramal. Ini yang harus kita pahami. Kalau kita ingin istiqomah, maka perlu kita ini istiqomah terus. Kondisi apapun ibadah jangan ditinggalkan. Ya. Karena ini peluang kita. Makanya kalau orang sudah membaca Al-Quran kok maksiat, mulai membaca Quran lagi itu berat. Tidak biasa bangun malam terus kok. Bangun malam berat. Tapi kalau sudah biasa bangun malam, walaupun tidur malamnya 2 jam, dibanguni oleh Allah. Nah, ini perlu kita kontrol diri. Permulanya memang berat. Kita mau mulai bangun malam itu seperti orang mencangkul pertama kiu badan. Tapi kalau sudah biasa, enteng dia cangkul. Nah, kita orang sering duduk di kursi, mau kerja berat, nyervis, barang-barang yang lain berat. Tapi kalau sudah biasa, ada lain. Inna ma'al usri yusra. Setelah kamu tuh repot ada kemudahan. Inilah yang perlunya kita membangkitkan semangat, ghirah. Bagaimana tetap beramal soleh kondisi apapun. Faqad salahu ba'dun nas fimal amal yauma. Ada orang yang menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu buat apa kita beramal sekarang ini wahai Nabi? Kalau semuanya ini sudah ditakdirkan, sudah ditulis, ya, lalu apa faedahnya kita beramal? Ini pernah ditanya oleh para sahabat. Afima, dijelaskan di sini. Afima jaffat bil aklam wahai Nabi. Apakah pulpen itu sudah kering tulisan, maknanya tidak bisa dirubah? Wajarat bihil maqadiru, apakah takdir ini sudah ditulis oleh Allah Ta'ala? Amil amru musta'nif, apakah perkara ini baru? Orang itu beramal baru ditulis. Jawabnya beliau, qala bal fima fihi jaffatil aqlam. Begini sahabat, itu sudah kering, tinta sudah kering, tidak mungkin dihapus lagi. Jadi takdir kita ini sudah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz. Wajarat bihil maqatiru, dan sudah diturunkan ini nanti ya menangis, ini tertawa, ini duduk, ini dapat rezeki banyak, ini rugi, ini sehat, ini sakit.
tahun sekian akan muncul wabah, sudah ada semuanya. Cuma kita ini tidak tahu. Inilah kita disuruh berikhtiar. Sebagaimana kita sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala rezeki kita, dan tidak akan habis rezeki ini kecuali kita mati. Namun kita tidak tahu di mana rezeki kita. Ada kalanya jual beli, dan ada kalanya bercocok tanam, dan ada kalanya berdagang, ada kalanya mendirikan pabrik, macam-macam. Ya. Maka ketika beliau ditanya bahwa semuanya ini sudah ditulis oleh Allah Ta'ala, sudah kering, tidak bisa berubah, ditanya fafimal amal, kalau begitu wahai Nabi, untuk apa kita ini beramal kalau semuanya sudah dicatat? Nah, ini kan kalau siapapun orang menanya seperti ini telah ditanyakan oleh sahabat. Gimana jawabnya beliau? I'malu, beramallah. Nah, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Nanti amalmu itu akan setara, sejalan dengan takdirmu. Oleh karena itu terkadang kita menjumpai mudah sekali orang itu disuruh untuk beramal soleh. Terkadang kita menjumpai sulit sekali orang itu disampaikan amal soleh, diperintah malah melawan. Yang satu malah minta nasihat. Ini semuanya sejalan dengan takdirnya. Nah, sekarang kita mengontrol diri. Kita beribadah kepada Allah Ta'ala ini muncul karena keterpaksaankah, atau karena merasa benci, ataukah kita merasa senang? Kalau kita beribadah merasa senang, insya Allah ini takdir yang bagus. Karena Allah berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu sangat kecintanya kepada Allah, melebihi daripada kecintaan yang lainnya. Kalau kita mencintai dunia seisinya, mati, hilang kecintaan itu. Kita menjalin persahabatan urusan dunia terbatas ketika sehat. Kalau sakit bisa, apalagi mati. Allah berfirman, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Persahabatan karena dunia itu, atau karena beda agama itu, besok pada hari kiamat akan permusuhan satu sama lain, kecuali persahabatan dengan orang yang ahli takwa. Jadi jangan sampai kita menjalin hubungan senyum dengan orang karena banyak duitnya, ya, atau karena pekerjaan dunia itu hanya sebentar. Kalau pas yaitu ambruk atau bangkrut bisa. Kenapa? Persahabatannya dengan dunia. Kalau sudah beda pangkatnya bisa pula. Tapi kalau persahabatan dijalin dengan iman, sakit pun saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Berapa banyak orang menjalin persahabatan karena urusan dunia. Sedangkan persahabatan yang iman ini jarang terwujud. Berapa banyak orang senyum dengan musuh. Kenapa? Dunia. Benci dengan temannya karena apa? Beda prinsip. Nah, padahal kita ini oleh Allah Ta'ala disuruh menjalin persahabatan dengan iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara, lebih daripada persaudaraan kita jalin dengan kerabat. Kalau kerabat mati sudah selesai. Melebihi persahabatan karena pekerjaan, putus pekerjaan, putus persaudaraan. Persahabatan iman sampai hari kiamat. Karena orang mukmin harus mendoakan saudaranya, memintakan ampun. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Nah, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang mendahului imannya. Subhanallah. Ya, jadi yang paling bagus itu kita menjalin persahabatan karena iman, karena tauhid, karena amal ibadah. Ya, ini langgeng dan sejuk hati kita. Manusia merasa sejuk bukan karena makan yang enak, sejuk dengan iman. Walakinnallaha khabbaba
ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum dalam surat Al-Hujurat. Tetapi Allah Ta'ala membuat kamu itu senang dengan iman dan terindah, merasa tenang jiwamu dengan keindahan iman. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah membuat kamu kalau sudah kuat imanmu, kamu akan dibuat Allah Ta'ala benci kepada kekufuran, membenci orang kafir, membenci orang fasik, dan juga membenci orang maksiat. Makanya kalau orang kuat imannya tidak mau bergaul dengan orang kafir. Kalau orang amalnya baik tidak mau bergaul dengan orang maksiat. Ahli sunnah tidak mau mepet dengan orang ahli bid'ah. Karena al-mar'u ala dini khalili. Orang itu lihat kawannya. Kalau kawannya baik, insya Allah baik dia. Kalau kawannya jelek, tidak mustahil dia akan jelek. Karena banyak orang menghindar dari orang punya ilmu. Karena apa? Dia tidak senang. Dan banyak orang yang mepet terus dengan orang punya ilmu, menjauhi orang-orang yang tidak berilmu walaupun kerabatnya sendiri, karena nikmatnya ilmu. Selanjutnya, fa'alus sa'atati yassiruna li'amali ahli sa'atah. Orang yang beruntung, orang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala baik, akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala beramal baik, bahkan dibuat senang beramal baik. Wa ahlus syaqawati, adapun orang-orang yang curang, orang-orang yang kufur, yuyassaruna li amali ahli syaqawat, dimudahkan untuk berkawan berteman dengan orang-orang yang kufur. Kalau ada orang asalnya baik kok berteman dengan orang kafir, itu karena urusan duit, tidak ada urusan yang lain. Ya, karena orang yang baik dia, kenapa dia bergaul dengan orang kafir? Kalau mendakwai bisa dari jauh, mendakwai bisa berjumpa sebentar lalu pergi. Tapi kalau terus bergaul, punya kesan biasanya yang kala itu yang punya iman, karena digosok terus, karena jinnya akan juga membantu. Kita itu punya jin kafir, jin kita itu. Nah, ketika bergaul dengan orang-orang yang tidak semangat, jin kita membantu. Kamu harus hormati orang tuh, bagus, ramah dengan kamu. Gimana kamu akan bisikan dalam hati kita. Nah, terkadang hal ini kita tidak bisa mengendalikan. Tapi kalau kita menjauh, alhamdulillah. Makanya kita dilarang bergaul dengan orang-orang yang ahli syubhat. Nanti akan ada pertanyaan di sini. Kita lanjutkan. Wa qaluhu i'malu. Adapun beliau bersabda, beramalah, yakni i'malu bi syara'iillah. Artinya laksanakan perintah Allah. Mungkin kemarin malas, kemarin lusa malas, setelah datang hadis ini kita mencoba mengamalkan, loh ternyata kok enak ibadah ini, ternyata ringan, masih berat mencari rezeki. Wa'malu bima ja'at bihir rusul. Amalkan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Amalkan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini kita akan kembali saat itu. Kita akan menjumpai takdir kita, takdir yang baik. Ati'ur rusul, taati utusan Allah. Li'anna Allah a'taka ikhtiyaran. Kenapa? Allah Ta'ala memberi kita bisa memilih. Bayangkan makan enak, makan yang tidak enak, kita milih makan yang enak. Kalau ada orang mau menjambi kita mobil 3, pilih ini, terserah pinjam yang mana. Mesti fitrah kita pinjam yang baik. Kalau kita dihadapkan wanita, ini ada 3 pilihan, mesti kita ingin yang baik dan yang cantik, karena manusia punya fitrah. Kalau kita dihadapkan, kita mau mencari pegawai, ada orang 5, ini kita mencari yang semangat, yang ulet, yang penyabar. Nah, kita punya rasa pilih. Waqta wa ataka qudratan, dan Allah memberi kemampuan kita untuk memilih. Wa ataka aqlan tumayyizu bihi bainal haqqi wal batil, dan Allah memberi kita juga pikiran bisa membedakan, oh ini yang baik, ini yang jelek.
Ya, alat untuk mengetahui yang baik dan buruk, yang bermanfaat yang membahayakan, yang menenangkan jiwa, yang juga menggelisahkan, sudah disiapkan oleh Allah di hati kita. Tapi terkadang manusia itu punya hawa nafsu, sudah tahu itu baik ditinggalkan, sudah tahu itu jelek dilanggar. Lah ini, maka Allah Ta'ala berfirman, wala tattabi'ul hawa, jangan kamu mengikuti hawa nafsu. Untuk supaya kita tidak mengikuti hawa nafsu, bertemanlah dengan orang yang baik. Maka akan malu dan merasa sungkan mau berbuat jahat, dan akan banyak diamnya. Dan orang punya ilmu, dia akan menasihati dia, menuntun dia. Nah, tapi sudah malas ibadah, berkawan dengan orang yang tidak beribadah, tumbulnya tutup. Nah, kejahatan temu dengan kejahatan, kemarahan temu dengan kemarahan. Nah, makanya beliau bersabda, al-mar'u ala dini khalili. Kalau kamu melihat seorang, lihat kawan kentalnya, kawan akrabnya. Falyanzur ila man yukhalil, lihat siapa dia berkawan. Kalau berkawan pada orang musyrik, jelas dia akan senang dengan kesyirikan. Berkawan dengan ahli bid'ah, dia jelas akan mendukung bid'ah. Karena pergaulan itu, dia bergaul dengan si fulan karena mencintai si fulan itu. Fitrah manusia kalau tidak senang menjauh, kalau senang dekat dia. Makanya kita menikah dengan wanita yang kita senangi. Nah, wallahu yuhasibuka ala ma a'taka min hadhil alat. Allah akan menghisab kamu dengan alat-alat yang Allah Ta'ala berikan padamu. Dihisab mata kita melihat apa, hidung kita mencium apa, mulut kita bicara apa, pikiran kita berpikir apa, telinga kita mendengarkan apa, kaki kita berjalan kemana, tangan apa yang kita pegang, akan ditanya. Dan itu yang akan ditimbang besok. Wa hadhil adawatul lati tamayyazat biha anil khayawani wal jamadat. Peralatan seperti otak, hidung, mata, telinga, mulut, inilah yang membedakan kita dengan hewan, yang membedakan kita dengan benda padat. Jadi pikiran manusia ini subhanallah, kalau pikiran kita ini ditemani dengan ilmu, menjadi orang paling baiknya makhluk. Tapi kalau pikiran ini sudah jauh daripada ilmu, punya hawa nafsu lagi, bergaul dengan orang penyembah hawa nafsu, rusak kita. Makanya tidak ada kerusakan di dunia ini melainkan sebab manusia yang mungkar. Nah, tidak ada orang kalau kesah karena binatang itu marah atau berbuat jahat. Wa tasdiqu bil ahaditsi fihi, dan kita wajib membenarkan hadis dan takdir. Ya, wajib membenarkan, tidak boleh menolak, seperti kelompok Qadariyah. Minal ahadits allati dzakarnaha, seperti hadis yang kita telah disebutkan tadi, hadis Jibril, antuk minabil qadari khairihi wa syarri. Di antara rukun iman yang 6, yang paling akhir, engkau hendaknya mengimani takdir, yang baik atau yang jelek, keputusan Allah Ta'ala, yang baik atau yang jelek. Cuma yang baik dari Allah Ta'ala, yang jelek sebabnya dari kita. Orang itu masuk neraka bukan karena takdirnya, tapi karena amalnya. Walaupun Allah Ta'ala sudah menentukan di neraka, tetapi penyebabnya amal. Makanya ketika orang masuk neraka ditanya, masalakakum fi sakor, kenapa kamu masuk ke neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin. Iya, di dunia saya tidak sholat. Walam naku nut'imul miskin, saya tidak pernah membantu fakir miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, kami pekerjaannya buat gaduh. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami tidak yakin adanya hari pembalasan. Hatta atanal yakin, sampai datang kematian. Jadi diakui.
Jadi orang masuk neraka sebab dosanya, orang masuk surga sebab rahmat Allah, dimudahkan untuk beramal soleh. Yani antuk minabil qadari khairihi wa syarri, maknanya kita wajib mengimani musibah yang menimpa pada kita baik dan buruk ini. Hadza fit takdiril am alladhi marji'uhu ilmullah samil as-sabiqi. Inilah takdir secara umum yang kembalinya pada ilmu Allah Ta'ala yang dahulu. Qala tabarak, maka dalam satu hadis Ibnu Mas'ud menjelaskan tentang takdirul umari, takdir yang umurnya manusia. Min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Bukhari pula. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya salah satu di antara kamu itu, ya, dikumpulkan oleh Allah Ta'ala penciptaannya di rahim ibumu 40 hari masih jadi mani. Dan itu betul. Tidak ada satupun dokter bedah ahli kandungan yang mengingkari hal ini. Tapi tidak menjamin orang dokter bedah seperti itu beriman. Karena iman itu iman dengan kitab. Bayangkan beliau tidak pernah bedah rahimnya wanita, tidak pula pernah belajar kedokteran. Tapi karena itu wahyu, beliau mendapatkan bahwasanya manusia ini diciptakan oleh Allah Ta'ala di rahim ibunya 40 hari menjadi mani. Nah, summa yakunu halaqatan min dzalika. Kemudian setelah 40 hari lagi menjadi satu gumpal darah, sehingga wanita itu tidak haid karena mengeras darahnya, dan tidak diperselisih oleh dokter kandungan. Tapi tidak menjamin seperti itu dia beriman. Summa yakunu mudghatan misla dzalika, kemudian menjadi satu gumpal daging setelah 40 hari, 120 hari bergerak perut. Nah, ya, anak yang kecil ini, Mi ada apa ini di perut? Iya, ini adikmu. 120 hari. Subhanallah, mana mungkin beliau tahu seperti ini, ya, tanpa mempelajari kedokteran yang lainnya. Semua urusan dunia dan akhirat beliau jelaskan dasarnya karena wahyu. Kurang apa kita ini diperjelas oleh beliau. Tapi tidak menjamin orang yang mendengarkan yang hak ini dia menerima. Nah, kalau takdirnya dia menjadi orang kafir. Tapi kalau tanya orang mukmin, dia oh iya menerima. Baik, kita dengarkan azan dulu. Kita lanjutkan. Jadi proses manusia ini diciptakan oleh Allah Ta'ala dari mani. Kalau Nabi Adam dari tanah, selanjutnya dari mani. Mani saripati daripada yang dimakan oleh manusia dari tumbuh-tumbuhan atau dari tanaman pula. Nah, setelah 40 hari masih menjadi mani, 40 hari lagi menjadi segumpal darah, 40 lagi menjadi satu gumpal daging dan berbentuk manusia. Kalau sudah 120 hari, summa yursalu ilaihil malaku. Kalau sudah umur 120 hari, Allah telah merintah malaikat, ditiupkan ruh, ya. Kemudian fayu'maru bi arba'i kalimatin. Allah merintah malaikat tulis takdirnya. Ini namanya takdir, yaitu umurnya manusia. Bikat bi rizki, supaya ditulis rezekinya. Kaya mulai awal sampai akhir kah, atau akhirnya kaya, atau akhirnya miskin. Di mana dia bekerja sudah ditulis semuanya.
Cuma kita tidak tahu. Mulai hari kita tidak tahu kita. Wa ajali, dan juga ajalnya. Ajal maknanya umurnya. Berapa waktu sehatnya, kena apa, ada musibah kah, tidak, kapan meninggal dunia, di mana meninggalnya. Nah, semuanya sudah ditulis. Hanya saja kita tidak tahu. Wa amali, dan juga ditulis pula amalnya, baik buruknya. Ditulis semuanya. Namun kita tidak tahu. Karena kita disuruh usaha. Ikhris ala ma yanfa'u. Berusahalah, carilah sesuatu yang manfaat untuk dirimu. Wasakiyun, dia itu orang celaka kah? Aw sa'idun, orang beruntung kah, orang berbahagia, sudah ada semuanya. Surga dan neraka sudah ditulis semuanya. Hanya saja kita tidak tahu. Jangan tidak tahu, ini Allah Ta'ala menyuruh kita untuk menuju jalannya yang lurus. Kalau ditaati berarti takdirnya dia baik. Kalau tidak, takdirnya dia neraka. Hunaka takdirun sanawiyun, yakni Lailatul Qadri. Tapi ada pula takdir untuk tahunan. Karena tadi takdir selama hidupnya. Jadi ditulis sebelum lahir. Nah, berapa umur yang lain itu namanya takdir selama masa hidupnya. Ada takdir tahunan. Kama qala ta'ala, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Surat Ad-Dukhan nomor 3 sampai 4. Inna anzalnahu, sungguhnya kami turunkan Al-Quran itu fi lailatin mubarakah, pada malam penuh berkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Inna kunna mundirin, sungguhnya kami memberi peringatan kepada hamba-hamba ini. Fiha, di waktu itu, yufraku, dijelaskan. Fi, yani kullu amrin hakim, segala urusan manusia. Ditulis di situ, itu namanya takdir, yaitu sanawi. Ketentuan untuk setiap tahun. Makanya kadangkala satu tahun ini orang itu bagus, satu tahun lagi tidak baik. Kadang-kadang bagus terus meningkat. Fayaktubu fiha Allahu maqatira ma yajri 'alal 'abdi min a'malin salihatin wa sayyi'atin wa masaiba. Dalam satu tahun itu Allah Ta'ala telah menentukan takdirnya hamba ini, amal-amal solehnya, amal jeleknya, dan musibah-musibah yang datang pula. Wa masyakala dzalika, dan selain daripada itu. Hada yusamma takdir sanawi, ini namanya takdir tahunan. Alladzi yuqaddirullahu fi hadhil laila, yang mana Allah Ta'ala menentukan pada malam Lailatul Qadar itu. Makanya kita diupayakan untuk beristighfar, memohon kepada Allah Ta'ala. Kemudian juga ada takdir harian. Summa hunaka takdirun yaumiyun. Kemudian juga ada takdir harian, wa huwa ma yaf'alul ibadu. Apa yang kita kerjakan, yaktubuhu alimul malaika. Malaikat menulis, ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Satu ucapan yang kita katakan ditulis malaikat raqib dan atid. Nah, yauman fa yauman, ditulisnya satu hari. Jadi malaikat pagi ini, nah pagi, ya, ini malaikat sore tadi itu mencatat amal kita ketika kita siang harinya beramal, baik buruknya. Sekarang malaikat untuk penjaga, yaitu malam, berada sama kita. Nanti akan lapor ketika sudah subuh.
apa yang kita amalkan malam hari. Dan itu banyak hadisnya. Wal imanu biha bin nususi la yuqalu lima. Nah, ketika kita seperti ini jangan mengatakan mengapa. Kita disuruh beriman, bukan disuruh menyanggah. Kalau seperti ini masih ditanya mengapa, berarti kita itu belum beriman, ragu kita. Namanya iman itu sudah tidak ada pertanyaan lagi, sudah yakin loh. Yakin ini air, tidak ditanya lagi. Tapi kalau belum tahu ini air apa, air keras, apa ini air sirah atau yang lainnya, karena tidak tahu. Padahal kita disuruh mengimani, bukan disuruh membantah, bukan disuruh menanya tentang takdir. Adapun kita tidak tahu hukum, menanya pada orang punya ilmu. Tetapi menyangka kenapa Allah Ta'ala kok menakdirkan orang kok gak semuanya iman saja. Loh, Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya kenapa Allah berbuat, kalian yang akan ditanya oleh Allah. Loh. Kita ini makhluk ini harus ibadah kepada Allah. Kita tidak bisa menghukumi Allah, kita akan dihukumi oleh Allah. Lima fa'alallah kata, kenapa Allah Ta'ala menakdirkan saya seperti ini, tidak boleh. Walima qaddara kata, kenapa ada yang ditakdirkan masuk neraka, kenapa dia si kaya, kenapa dia miskin, tidak boleh. Kita ini disuruh beramal, bukan disuruh menanya. Walima umira bikata, kenapa saya diperintah ini, walima nuhya an kada, kenapa saya dilarang ini, tidak boleh. Ini namanya tidak beriman, mau melawan tapi nggak punya senjata. La yuqalu lima, katanya Imam Ahmad, jangan mengatakan masalah takdir kenapa, wala kaifa, dan bagaimana, tidak boleh. Innama huwal imanu wal istislamu wat taslim. Namun masalah takdir kita harus mengimani dan menerima. Karena kita tidak bisa menolak takdir dari Allah. Bayangkan ketika orang itu sakit, tidak ada orang yang ingin sakit. Ketika Allah Ta'ala yaitu menakdirkan fulan sakit, walaupun dokter ya harus sakit. Itulah nikmatnya kita beriman dengan takdir. Musibah apapun, oh iya ini sudah ada suratan, tinggal ini dosa saya kah atau yang lainnya. Dan manusia harus memahami bahwa di sini banyak salah, sehingga dia beristighfar, mohon kepada Allah, ya, menyusul dengan amal yang soleh. Orang mukmin itu tenang saja, ada musibah apapun tidak merubah imannya. Karena apa? Sesuatu sudah ada dalam hatinya, segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah. Berbeda dengan orang kufar. Lianna hadhihi tasaulat qad yakunu nasyi'atan 'anil i'tirad 'ala Allah Ta'ala 'ala qadrihi. Karena pertanyaan mengapa dan bagaimana masalah takdir ini bisa juga menantang Allah. Kenapa Allah Ta'ala menjadikan saya seperti ini, kok gak seperti yang lainnya? Nah, seperti iblis nantinya, ya, disuruh sujud kepada Nabi Adam, kok enggak saya yang disuruh sujud? Itu hanya Allah. Bagaimana kita mau yaitu menolak hanya Allah? Ala syar'i, kadang-kala juga menolak syariatnya. Qad takunu nasyi'atan ala amrihi wa nahyi, kadang-kala kita menolak perintahnya, menolak pula larangannya, bahaya bagi kita. Fama alaika illa taslim, tidak ada kewajiban kita melainkan menerima. Diperintah, mari kita amalkan. Dilarang, mari kita tinggalkan. Karena perintahnya Allah paling mudah. Kita melaksanakan perintah Allah untuk diri kita, bukan untuk Allah. Ketika kita tidak mampu, Allah memaafkan. Ketika kita mampu meninggalkan, Allah menghukum. Allah Ta'ala memberi kemampuan kita, kita tinggalkan padahal kita mampu. Allah melarang kita, segala yang dilarang oleh Allah Ta'ala untuk kita, mudah untuk kita tinggalkan. Tanpa duit, sakit pun bisa meninggalkan larangan Allah. Dilarang kita berzina, mencuri, mengurangi timbangan, menipu, dilarang bohong, bisa kita ini. Cuma hawa nafsu ini loh, yang terkadang kita lupa
dikuasai oleh hawa nafsu. Inna nafsa la ammaratum bisu. Allah berfirman, hawa nafsu itu menyuruh yang jelek. Tapi kalau hati ini ada imannya, ya, menjadi jiwa yang mutmainnah, memerintah kita yang baik. Dan juga dijelaskan pula di sini, kama ya'nu li'anna babal qadari kama yuqal, karena bab takdir ini sirrullahi ta'ala ala ibadihi, rahasia Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala tidak memperjelaskan kepada hambanya kecuali kalau sudah peristiwa seperti ini. Kita sekarang takdir kita di masjid, tapi kita tidak tahu kemarin di mana kita sekarang, tidak tahu nanti kita takdirnya di mana, besok apa yang kita lakukan tidak tahu. Tapi kalau kita mulai sekarang merancang, saya besok nanti akan baca Quran sekian, saya akan sholat subuh, saya akan menuntut ilmu, saya akan berbuat ini. Nah, ketika rancangan itu terlintas dalam pikiran kita, terus terbukti dengan usaha kita, ini takdir yang baik. Tapi belum tentu besoknya seperti itu. Makanya kita disuruh oleh beliau ikhris, bersungguh-sungguhlah ala manfa'u, dalam hal yang bermanfaat. Waktu Allah Ta'ala ngasih kita 24 jam tidak pernah dikurangi. Cuma berapa jam kita melihat ini, berapa jam kita baca kitab Allah, berapa jam kita bangun malam sholat, berapa jam kita untuk berzikir. Ini semuanya Allah Ta'ala telah menyediakan kita 24 jam. Nanti Allah akan menghisab sekian jam untuk ini ada semuanya dan akan ditimbang. Fa amma man sakurat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapapun yang berat timbangan amal solehnya, tanda dia diridhoi oleh Allah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan timbangan amalnya, berat dosanya, dia akan mendapatkan satu kecelakaan. Naudzubillah min dzalik. Fama arafta minhu fahmatillah. Jika kamu tahu nikmat dari Allah Ta'ala, dimudahkan oleh Allah Ta'ala beramal saleh, pujilah Allah. Alhamdulillah saya bisa taklim, alhamdulillah saya bisa salat, alhamdulillah saya bisa berinfak. Wa ma lam ta'rif ma 'alaika illa taslim. Sedangkan yang tidak kamu ketahui, nah, dalam hal masalah takdir ini, serahkan dirimu kepada Allah. La taqul lima, jangan mengatakan mengapa. Wala kaifa, jangan bicara bagaimana. Innama huwa tasdiq wal iman. Bahwa masalah qada dan takdir, kewajiban kita membenarkan dan mengimani. Hadzal wajibu ala taslim, inilah wajibnya kita menerima takdir Allah. Wa hadza muqtada syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul, dan inilah keputusan makna syahadat kita la ilaha illallah, syahadat tauhid, wa anna muhammadar rasulullah, syahadat ittiba, annaka mustaliman lillah, bahwa engkau menyerahkan dirimu kepada Allah, fima ya'muru bihi, dengan melaksanakan perintahnya, wa yanha anhu, dan Allah melarang kamu agar kamu meninggalkan larangan itu, wa yusyarri'u, dan Allah mensyariatkan kita, fima yuqaddiru 'alaika min khairin wa syarrin, sesuai dengan yang Allah takdirkan kepadamu, baik buruknya. Ada yang ditanyakan, silakan. Ustaz. Ya, mana yang tanya tadi? Assalamualaikum Ustaz. Saya nabung sedekah subuh sebelum sholat subuh rutin Ustaz, yang uangnya saya kumpulkan. Yang mau saya tanyakan adalah, saya sebenarnya banyak hutang Ustaz. Jadi menurut Ustaz, uang yang saya kumpulkan setiap subuh itu sebaiknya gimana Ustaz? Apa saya sedekahkan atau saya bayarkan hutang saya? Kita bayar hutang. Bayar hutang hukumnya wajib. Sedekah hukumnya ketika kita mampu. Rasulullah SAW pernah, ketika sahabatnya meninggal dunia, yang ditanya bukan meninggalkan apa, hal alaihi dainu,
Apakah dia punya hutang? Naam ya Rasulullah. Salli ala sahibika. Kamu saja nyolati. Bahasa yang bagus beliau. Kalau begitu kamu saja menyolati. Bukan berarti orang punya hutang tidak disolati, kamu saya menyolati. Terlintas dalam pikiran para sahabat, wahai Nabi, aku yang menanggung hutangnya. Baik, kalau kamu yang menanggung hutangnya, saya akan menyolati. Yang nomor 2 ada hadis Rasulullah SAW. Yughfaru kullu syahidin illa dain. Semua dosa orang mati syahid dalam peperangan diampuni kecuali hutang. Nah, sekarang orang hutang ini kayaknya seperti orang makan setiap hari. Tidak merasa ada tanggung, yaitu pikiran untuk membayar. Ya. Dan paling baiknya ketika kita punya hutang, kita hendaknya hidup sederhana. Ya. Kita peras hidup kita, yang penting bisa makan dan segera untuk kita bayar. Karena kita tidak tahu kapan meninggal dunia. Kalau meninggal dunia keluarga kita tidak membayar, panas badan kita terus di alam kubur, belum lagi nanti di hari kiamat. Bagi orang yang dihutang, kalau dia tidak mau membebaskan, dihadirkan besok hari kiamat. Orang yang siam, orang yang sholat, orang yang bersedekah ketika punya hutang dihadirkan. Maka beliau menanya pada sahabatnya, mal muflis, tahukah hai sahabatku siapa orang bangkrut itu? Jawabnya sahabat, al muflisu fina man la dirham wala mata. Wahai Nabi, orang yang bangkrut dari kalangan kita ini yang tidak punya emas, tidak punya perak dia. Jawabnya beliau, lah bukan itu, al muflisu min ummati. Bangkrutnya umatku ini yaumal kiamat, pada hari kiamat. Dia di dunia sholat, wa shoma siyam, wa zakat dan zakat, walakin syatama hadza, tapi mulutnya mencaci orang, wa qadhafa hadza, menuduh orang, wa akala mala hadza, mengambil harta, makan hartanya orang, wa safaka dama hadza, dia membunuh orang. Makan harta maknanya dia hutang tidak dibayar. Maka besok pada hari kiamat, karena orang mati tidak membawa uang untuk membayar, maka diambil, yu'khadhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Dihadapkan orang yang dihutang itu dengan orang yang hutang. Ketika hutang harus dibayar, tidak ada yang dibuat membayar, kebaikannya orang yang hutang yang tidak mau membayar ini diambil oleh orang yang tidak dibayar dari hutangnya, seukuran dengan hutangnya. Yang lain juga begitu mengambilnya. Apabila pahala siyamnya, sholatnya sudah habis, masih ada tanggungan, yu'khadu, diambilkan dosanya orang yang dihutangi ini, dilemparkan kepada orang yang menghutangi, fayutrahu finnar. Lalu orang yang banyak hutangnya belum bisa menyelesaikan hutangnya di akhirat ini dilemparkan di neraka. Nah, inilah bahaya. Makanya beliau itu sering berdoa, Allahumma na'udzubika min dhala'id daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melilitnya hutang. Ya Allah, aku berlindung padamu dari besarnya kekuatan musuh. Sekarang ini hutang ini kayaknya seperti jual beli saja. Dan orang hutang itu dua dosanya. Satu, bohong dia. Saya tidak punya apa-apa, ini besok saya bayar yang. Ya, nomor dua, menyelisih. Ya, ketika waktunya bayar ditagih, marah dia. Nah, sudah mengambil harta orang tidak bayar, marah lagi dia. Dan ini dosa yang sifatnya beda dengan dosa hubungan kita dengan Allah. Karena Allah Maha Pengampun. Tapi kalau dosa hubungan dengan manusia, Allah Ta'ala tidak mengampuni kecuali yang bersangkutan mengampuni, memaafkan. Nah, ini yang harus kita fahami. Jadi kalau kita menabung, ya, hutang ini pikirkan dulu bagaimana, kapan saya bisa membayar.
Makanya kita sebetulnya hidup kita itu sederhana. Tapi oleh lingkungan, dia punya mobil, punya hutang kok bisa membayar. Sepeda motor hutang bisa membayar. Kulkas membayar. Nah, padahal kadang-kadang juga tidak dibayar. Nah, itulah dunia ini yang membuat banyak itu orang hutang. Kalau kita mau kembali kepada hidup sesuai dengan ketentuan Allah Ta'ala, makan kita ini. Tidak bisa membeli sepeda motor yang baru, ya yang bekas kan bisa kan. Bayangkan kita hutang sepeda motor yang baru, yang namanya sepeda dicuri oleh orang, belum terbayar, kita harus tanggung. Ya, berapa banyak orang ingin kemewahan hidup dunia dengan memberatkan diri. Mencari kemewahan hidup di akhirat mudah. Ya, kesimpulannya kita bayar hutang dulu, ya. Kalau bisa menjual barang-barang yang ada, karena hutang ini ya kalau kita meninggal dunia dibayar oleh anak kita. Kalau hutang kita banyak tidak bisa membayar, disegel rumah itu, anak kita dapat bagian apa? Tapi kalau orang itu dia ekonom, dan saya masih diingatkan oleh orang tua, jangan hutang. Anak saya pernah sekali hutang, saya ruruk. Di mana? Pak, kenapa hutang? Iya Pak, katanya dia penghasilannya 1 bulan bisa menyisihkan sekian. Saya panggil, ini Pak anak saya. Dari mana dia 1 bulan dapat 600.000? Saya lepaskan, yaitu uang DP-nya hilang nggak apa-apa, bebaskan. Saya ingat orang tua. Ternyata orang tua yang baik terhadap anak zaman hutang, apapun apa adanya, hidup sederhana dan enak. Orang tidak punya hutang nggak ditagih, orang nggak sembunyi, nggak bohong. Berapa banyak orang kaya hutang, dia natap-natap, saya dihutangi, loh saya tidak punya apa-apa, pokoknya Pak sebentar aja 5 juta yang bisa saya kembalikan. Nah, inilah adab di dunia bagi orang yang sering hutang, yang tidak sifatnya bisa menanggung. Bagaimana di akhiratnya, ya. Sekarang subhanallah, dulu itu orang lain dengan dukun apa? Dukun Jawa itu loh, jamu, nah, air mancur sak kota ini. Nah, sekarang sedikit operasi yang lainnya. Coba istighfar kepada Allah Ta'ala, ya, memohon kepada Allah untuk dimudahkan. Hidup ini sederhana, tapi kita sekarang ya HP nggak mau satu, tangan kuat mencuci pakai mesin cuci, setrika tangan bisa disetrikakan oleh orang, ya, masak dengan kayu bisa pakai listrik. Bukan tidak boleh, kalau memang kita mampu seperti itu, alhamdulillah. Makanya orang-orang dulu itu kuat-kuat karena anaknya digendong sendiri, nyapu-nyapu sendiri, ya. Bahkan kotor dicuci. Sekarang diserahkan listrik semuanya, ya. Dengan dia kalau jalan harus lari-lari untuk bergerak. Dulu orang di di pegunungan itu kuat-kuat karena apa? Nyangkul, ya. Ya, nyapu anaknya digendong. Sekarang tidak, semuanya diserahkan oleh orang karena duitnya sudah ada. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada kita juga akan sian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.